Warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu Esti terdengar jelas? Jelas, Bu. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Terus hari ini kita akan belajar matematika. Matematikanya itu review dulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Reviewnya itu materi operasi hitung bilangan bulat yang kemarin teman-teman sudah mengikuti atau melaksanakan PEC-nya. Lalu setelah review kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi KPK dan FPB. Siapa yang sudah tahu atau sudah pernah belajar KPK dan FPB? Udah pernah, tapi lupa lagi. Udah pernah. Masih ingat. Alhamdulillah yang masih ingat, dan yang sudah lupa mungkin nanti ketika kita belajar, oh iya caranya gini, oh iya caranya gini. Semoga seperti itu ya. Sebelum bahas dimulai dan kita semua mulai, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, ketika Bu Asti atau Bu Isti dan Bu Wiwi sedang menjelaskan, Tutup now. Bu Asti minta teman-teman menerapkan habit 5-nya, yaitu seek first to understand then to be understood. Dengan cara memute mikrofonnya dan kameranya dibuka ya teman-teman, karena Bu Asti setelah menyampaikan materi akan bertanya ke teman-teman yang tidak memperhatikan, seperti kameranya tidak dinyalakan atau tidak terlihat ini mencatat atau tidak. Atau Bu Asti bisa saja bertanya ke yang benar-benar memperhatikan. Seperti itu, mengerti? Ngerti, Bu. Jadi Bu Asti minta teman-teman menyalakan kameranya. Bu Asti lebih mengutamakan atau bertanya kepada yang tidak menyalakan kameranya. Setelah itu kalau misalnya semuanya menyalakan kamera, Bu Asti akan bertanya ke yang bengong aja atau yang memperhatikan sambil ngantuk-ngantuk. Atau Bu Asti bertanya ke yang benar-benar serius memperhatikan. Seperti itu. Baiklah, kita mulai ya. Sebelum Bu Asti masuk ke materi KPK, Bu Asti mau mereview dulu operasi hitung bilangan bulat. Sebentar. Sudah terlihat jelas? Nah. Terima kasih teman-teman. Terus, operasi hitung bilangan bulat, jika yang pertama itu, kerjakan terlebih dahulu yang terdapat di dalam kurung tentunya. Kaidahnya itu yang pertama, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang kedua, jika tidak ada di dalam kurung, kerjakan pembagian atau perkalian terlebih dahulu. Lalu jika tidak ada pembagian dan perkalian, kerjakan dari kiri ke kanan. Seperti itu. Misal, contoh seperti yang kemarin ada di PEC. Jelas? Jelas ya? 72 dikurangi 48 dibagi 12 ditambah 18 kali 5. Yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana teman-teman? Pembagian dulu, Bu. Pembagian dulu, Bu. Pembagian. Betul. 48 dibagi 12 itu? 4, Bu. 48 dibagi 12? 44. 4. Lalu 18 dikali 5? Berapa ya? 90. 90, betul. Terima kasih yang sudah bantu menjawab.
Baru kalian tuliskan kembali. 72 dikurangi 4 ditambah 90. Sama dengan 72 dikurangi 4, 68. Ditambah 90. Sama dengan 158. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait operasi hitung bilangan bulat? Bu. Udah ya, jadi kalau misalnya ada pembagian, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Dan jika masih ada perkalian juga, silakan kerjakan terlebih dahulu. Jika sudah dikerjakan, baru kerjakan dari kiri ke kanan, seperti itu. Lalu misal ada contoh lagi. Jika ada contoh seperti ini, 28 dibagi dalam kurung 2 ditambah 2. Ada pembagian dan penjumlahan yang dikerjakan terlebih dahulu yang Dalam kurung. Yang dikurung. yang dalam kurung. Teman-teman jangan keliru ya, meskipun di sini ada pembagian, tapi di sini ada dalam kurung. Jadi kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 28-nya tulis kembali, baru 2 tambah 2, 4. 28 dibagi 4. 7. Wah, terima kasih sudah bantu jawab. Coba kita kalau misalnya kerjakan langsung dari kiri ke kanan atau kerjakan pembagian dulu tanpa menghiraukan ada dalam kurungnya. 28 dibagi 2, 14. 14 ditambah 2, 16. 16. jawaban yang salah. Karena dalam kurung itu sudah pasti diutamakan dalam operasi hitung bilangan bulat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak. Boleh berharap teman mengerti. Oh iya, ada soal yang siapa yang masih ingat? Boleh sih lupa nama-namanya. Boleh sih bacakan soal ceritanya. Tiara memiliki berat badan, misal berat badan Tiara 68 kilogram. Terus berat badan Maudi misal ya. Berat badan Maudi 52 kilogram. Lalu berat badan Ica 2 kali selisih Tiara dan Maudi. Berarti kalau 2 kali selisih, bagaimana cara mencari selisih? Dikurangkan dulu. Dikurang. Betul sekali. 68 dikurangi 52. Iya, ini kan tadi ke atas. 68 dikurangi 52 berapa teman-teman? 16. 16. Ica 2 kali selisih, berarti 16-nya? Dikali 2. 2, betul. Sama dengan 32 kilogram. Ini berat Ica. Lalu Fazila 12 kilogram dari berat Ica. 12 kilogram lebih berat dari berat Ica. Berarti diapain nih berat Ica? Tambah. Betul. 32 ditambah dengan 12 sama dengan 44. 4 kilogram seperti itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait soal ceritanya? Ibu lagi ditulis. Sudah ya. Ya boleh sambil dicatat ya. Ini juga sudah ada di review kemarin. Lalu misal ada soal cerita lagi. Bu Asti membeli 2 pasang sepatu. 2 pasang.
Lalu Bu Asti berikan 1 sepatu kepada Bu Isti. Berarti awalnya Bu Asti punya berapa sepatu? Berapa banyak? 4. 4, betul. 2 pasang, namanya 2 pasang berarti 2 dikali 4. 2 dengan 4. Bu Asti memberi 1 sepatu kepada Bu Isti, berarti Kurang. kurang 1 sama dengan berapa sisa sepatu Bu Isti? 3. 3. Seperti itu, teman-teman, jangan sampai keliru ada kata pasang di sini. Karena kemarin Bu Asti lihat ada beberapa yang keliru terkait yang ikat pasang ikat kunciran lah itu. Pokoknya yang soal itu. Bu Asti lupa soalnya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua terkait operasi hitung bilangan bulat? Jelas, Bu. Jelas. Oke, alhamdulillah. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat ya, teman-teman. Lalu selanjutnya itu materi tentang FPB dan KPK. Next, Desti. FPB dan KPK. Apa itu FPB dan apa itu KPK? FPB, faktor persekutuan terbesar. KPK Kelipatan persekutuan terkecil. Oke, Bu Asti mau tanya. Owi, are you there? Owi, apa itu FPB? FPB, Bu. Ya. Lupa, Bu. Oke, bisa dibantu sama Nambe Naura. FPB itu apa ya, Naura? Pelajaran kelas 4 nih. Naura. FPB apa? Ayo, Kak Hafi deh, bantu Kak Hafi. Kak Hafi, apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. That's right. Terima kasih, Soli. Lalu, KPK, apa itu KPK KAIS? KAIS? Lupa, Bu. Kak Afifah 6A. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Betul. Terima kasih, Soliha. Lanjut, Lisi. FPB itu faktor persekutuan terbesar dan KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Seperti itu. Tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, teman-teman dapat menentukan FPB. Lalu yang kedua, dapat menentukan KPK. Dan yang terakhir, teman-teman dapat menentukan FPB dan KPK dalam soal cerita. Sebelum Bu Asti lanjut, Bu Asti minta teman-teman menerapkan habit 5 ya. Silakan memute mikrofon agar teman-teman bisa fokus dengan apa yang Bu Asti jelaskan seperti itu. Lanjut, Bu Asti.
Sebentar Bu Asti, teman-teman silakan untuk mute mic-nya dulu ya, karena ini ada suara di luar dari Bu Astinya agar teman-teman tetap fokus. Oke. Bisa dilanjut ya, Bu Ya, Asti? silakan lanjut Bisti. Nah, sebelum teman-teman menentukan FPB dan KPK, di sini ada sedikit penjelasan, yaitu untuk mencari FPB dan KPK pada suatu bilangan, kita perlu mengenal rumus atau cara termudahnya, yaitu menggunakan pohon faktor atau tabel. Biasanya ada yang pakai selain pohon faktor itu pakai petak sawah dan yang lain sebagainya. Terus, namun sebelum mencari FPB dan KPK, teman-teman harus mengenal terlebih dahulu mana saja yang masuk ke dalam bilangan prima. Jadi ketika teman-teman membuat pohon faktornya, teman-teman harus tahu dulu nih, dibagi sama berapa ya, bilangan prima berapa ya, bilangan prima berapa ya. Jadi harus tahu terlebih dahulu. Lalu, bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima itu dia nggak bisa dibagi sama angka berapapun, tapi hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka atau bilangan itu sendiri. Misal, 2. 2 cuma bisa dibagi sama 2 atau angka itu sendiri dan 1. Seperti itu. 3 pun demikian. 4 masih bisa ya. 4 itu bisa sama 1 dan 4. Terus 2 sama 2. Seperti itu. Dibagi 2 maksudnya. Lanjut. Contoh bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, dan seterusnya. Teman-teman apakah masih mencatat? Ya, teman-teman, sambil Bu Asti jelaskan, teman-teman bisa mencatat ya. Jadi ketika di akhir nanti Bu Asti bertanya, apa itu bilangan prima? Teman-teman bisa tahu dan berarti tujuan dari pembelajaran hari ini itu terpenuhi seperti itu. Selanjutnya, cara menentukan FPB dan KPK. Yang pertama tentunya, buatlah pohon faktor. Pohon faktor itu yang seperti contoh di samping. 63 dibagi dengan 3, lalu dan 21. 3 dikali 21 hasilnya 63, seperti itu. 21 dibagi berapa nih? Dibagi 3. Dibagi 3 hasilnya 7, seperti itu. Itu yang namanya pohon faktor. 84 pun sama, 126 juga sama, seperti itu. Terus, tentukan faktorisasi primanya. Dari 63, faktorisasi primanya itu 3 pangkat 2 kali 7. Itu yang dinamakan faktorisasi prima. Berapa dikali berapa? Berapa dikali berapa? Itu namanya faktorisasi prima. Kalau misalnya ada lagi, Bu, kalau faktor prima itu apa? Faktor prima itu bilangan primanya saja, nggak usah pakai pangkat. Berarti 63 faktor primanya itu 3 dan 7. Seperti itu. Dicatat ya teman-teman. Lalu yang terakhir, tentukan FPB dan KPK-nya tentunya. Lanjut tuh. Yang pertama, kita mau belajar menentukan FPB. Cara menentukan FPB yang pertama, membuat pohon faktor. Lalu yang kedua, menentukan faktorisasi primanya. Dan yang ketiga, mencari faktor prima yang sama dan yang pangkatnya paling kecil. Gimana sih maksudnya, Bu? Ayo kita lihat contohnya. Yang pertama, contoh pertama menentukan faktor persekutuan terbesar.
Berapakah FPB dari 63, 84, 126? Lihat, 63 dibuat dulu pohon faktornya. Yaitu 63 bisa dibagi 3. Bu, kenapa enggak 2? Karena 63 tidak bisa dibagi 2. Jadi, gunakan atau bagikan dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak bisa, berarti selanjutnya ini enggak bisa dibagi 2, berarti dibagi 3. Seperti itu. Enggak bisa dibagi 3, dibagi 5. Lalu Bu, teman-teman 63, 3 di 21 itu hasil 21. Suaranya nggak jelas, Bu. Nggak kedengeran. Ada suara lain-lain. Terima kasih Bu Isti, Bu Wiwi. Sudah memute semua. Biar enggak distract kalian. Nih, 63 dibuatkan pohon faktornya terlebih dahulu. 63 nggak bisa dibagi 2, berarti dibagi 3. Hasilnya 21, simpan di sampingnya. Seperti itu. 21 nggak bisa dibagi 2, berarti bagi 3. Bagi 3 hasilnya 7. 7 bisa dibagi lagi enggak? Enggak, Bu, karena itu bilangan prima. Betul sekali, teman-teman. Lalu yang 84. Teman-teman bisa membedakan ini dibagi 2 apa dibagi 3 ya. Bisa dibedakan dari bilangan yang satuannya. Kalau satuannya genap, itu tuh belakangnya ada 4, 4 berarti genap. Kalau genap sudah pasti bisa dibagi dengan 2. Seperti itu. 84 dibagi 2 hasilnya 42. 42 dibagi 2 hasilnya 21. 21 bagi 3 hasilnya 7. Kalau misalnya belakangnya ganjil, sudah pasti tidak bisa dibagi dengan bilangan genap seperti itu. Selanjutnya 126 dibagi 2 hasilnya 63. 63 dibagi 3 hasilnya 21. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Udah dibuat pohon faktornya, lalu teman-teman buat faktorisasi primanya. 63 sama dengan 3 pangkat 2 kali 7. Karena 3-nya ada 2 nih di 63. Nggak usah ditulis, jangan ditulis 3 kali 3 kali 7 ya. Tapi ditulis 3 pangkat 2 kali 7. Seperti itu. 84, 2-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 126 faktorisasi primanya itu 2 kali 3 pangkat 2 kali 7. Lalu cara menentukan FPB itu cari yang faktor primanya sama. Atau lebih mudahnya misal, Bu, aku lebih ingatnya kalau misalnya ngelihat FPB itu cari yang faktor primanya sejodoh. Di 63 ada, di 84 ada, di 126 ada. Lihat, 2 ada di ketiganya nggak? Nggak ada. Di 63 nggak ada faktor prima 2. Betul? Lalu 3 ada di semuanya nggak? Ada di 63, 84, 126. Ada. Tuh, semuanya memiliki 3, 3, 3. Jadi itu sejodoh. Terus 7 juga ada di ketiganya. Berarti mereka sejodoh nih. Tapi meskipun namanya faktor persekutuan terbesar, yang dipilih itu yang pangkatnya paling kecil. Kebalikannya. FPB-nya berarti 3 pangkat 2 sama 3 paling kecil, ya tentu 3. Tulislah 3 di situ. Dikali dengan 7. Hasilnya 21. Jangan lupa ditulis penjelasannya. Jadi,
FPB dari 63, 84, dan 126 adalah 21. Seperti itu. Bu, coba contoh lainnya. Oke, Bu Asti kasih contoh selanjutnya. Berapakah FPB dari 24, 72, dan 84? Teman-teman buatkan lagi pohon faktornya. Lalu setelah dibuat pohon faktor, kalau misalnya teman-teman mau pakai petak sawah, silahkan. Kalau teman-teman mau pakai tabel, silahkan. Senyamannya teman-teman. Bu Asti kasih contoh yang umum. Buatkan pohon faktornya, lalu tuliskan faktorisasi primanya. 24 itu 2 pangkat 3 kali 3. 72 itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. 84 itu 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. FPB-nya cari yang sejodoh di antara ketiganya. Ada di antara ketiganya. 2 semuanya ada. Tapi cari yang paling kecil. Namanya FPB, tapi yang dicari paling kecil. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2 paling kecil. Ya, 2 pangkat 2, betul. Dikali 3 ada nih, sejodoh semuanya ada. Tapi cari yang paling kecil. 3 pangkat 2 dan 3 itu paling kecil 3. 7 nggak ada jodohnya nih di 24 dan 72. Jadi tidak ditulis ya teman-teman. Kalau misalnya tidak ada pasangannya, dia tidak ditulis. FPB-nya berarti 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu bukan 2 kali 2, tapi 2-nya ada 2. Ya betul, 2 pangkat 2. 2 kali 2. Kalau misalnya 3 pangkat 2 kan 3 kali 2. Tapi 3-nya ada 2. 3 kali 3. 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3 sama 12. Jadi FPB 24, 72, dan 84 adalah 120. Seperti itu. Lalu 112, sorry. Lalu yang selanjutnya masih putus-putus kah? Suaranya rebek, kenapa yang rebek ya? Oke teman-teman, selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya cara menentukan KPK. Yang pertama, sama membuat pohon faktor. Yang kedua, menentukan, masih putus-putus gak? Sepertinya. Masih, tapi agak jelas, Bu. Iya, sudah. Oke. Selanjutnya, menentukan faktorisasi prima. Sorry, boleh isi belum. Dan selanjutnya menuliskan faktor prima yang ada. Kalau tadi yang sama, ini yang ada. Semuanya ditulis. Dan yang pangkatnya paling besar. Meskipun kelipatan persekutuan kecil, tapi dia cari yang pangkatnya paling besar. Kebalik dari FPB. Lanjut. Di Bu Isti suara Bu Asti sudah jelas dan nggak ngerebek ya teman-teman ya. Mudah-mudahan di rumah teman-teman juga suara Bu Asti lebih jelas. Iya, Bu. Lanjut ya teman-teman. Tetap semangat, semangat. Langsung dicatat yang penting-pentingnya. Ibu jangan dulu ditutup. Ya. Faktor primanya yang ada. Meskipun dia tidak ada pasangannya, tetap ditulis. Tapi dipilih salah satu. Yang dipilih itu yang pangkatnya paling besar. Seperti itu. Next. Makasih, Bu. Sip, sama-sama. Yang contoh, kita lihat contohnya. Berapakah KPK dari 63, 84, dan 126? Teman-teman buat pohon faktornya. Tetap dalam KPK dan FPB, pohon faktor atau petak sawah itu sangat penting, ting.
Lalu 63 buat pohon faktornya, 84 buat pohon faktornya, 126 buat pohon faktornya. Seperti itu. 63, jangan lupa, lalu buat faktorisasi primanya. 63, 3 pangkat 2 kali 7. 84, 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 126, 2 kali 3 pangkat 2 kali 7. KPK-nya, lihat. Di sini meskipun 2 tidak memiliki pasangannya di 63, dia tetap ditulis. Dan dicari yang pangkatnya paling besar. KPK itu dicari yang pangkatnya paling besar. 2 dan 2 pangkat 2 ya tentu. Pangkat paling besar itu 2 pangkat 2. Seperti itu. Lalu ditulis lagi. Dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 diambil dari 3 dan 3 pangkat 2 itu lebih besar yang mana? Lebih besar 3 pangkat 2 ditulis. Jangan ditulis semuanya. Jangan ditulis 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 kali 3 pangkat 2 kali 7. Jangan kayak gitu. Tapi dipilih salah satu dan yang pangkatnya paling besar. 7 tidak ada pangkat, berarti tulis saja 7. Seperti itu. Hasilnya 252. Seperti itu. Jadi KPK itu biasanya hasilnya besar-besar. Next, kita lihat contoh selanjutnya. Berapakah KPK dari 24, 72, dan 84? Teman-teman buatkan pohon faktornya. Kalau misalnya udah ada, tulis lagi. Jangan males menulis. Kalau males menulis nanti khawatir tangannya jadi tidak berfungsi. Seperti itu. Terus buatkan faktorisasi primanya. 24 itu 2 pangkat 3 kali 3. 72 itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. 84 itu 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. KPK-nya dipilih yang pangkatnya paling besar di antara 2. Pangkatnya paling besar itu 2 pangkat 3. Tulis 2 pangkat 3. Yang 3 paling besar pangkatnya itu 3 pangkat 2. Tulis 3 pangkat 2. 7 meskipun dia tidak ada pasangannya, tapi tetap ditulis. Dikali 7 hasilnya 504. Seperti itu. Teman-teman sambil dicatat ya. Lalu selanjutnya. Tadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu menentukan FPB, menentukan KPK, dan menentukan FPB dan KPK pada soal cerita ini yang terakhir. Menentukan FPB dan KPK dalam soal cerita. Bu, gimana cara kita tahu kalau misalnya ini soal KPK, ini soal FPB? Dicatat kata kunci soal cerita FPB dan KPK. Dalam soal cerita FPB dan KPK, kalau misalnya ada kata banyaknya, atau kalimat berapa banyak, atau paling banyak, atau sama banyak, atau sebanyak-banyaknya, atau jenis yang sama, itu masuknya ke soal cerita FPB. Silakan dicatat teman-teman. Ini kata kunci Ibu tunggu dulu, jangan diganti, Bu. Ya, siap. Kalau misalnya teman-teman, Bu, aku takut kehabisan waktu nih buat nyatet, silahkan di screenshot. Kalau pakai laptop, silahkan foto pakai handphone. Terus kata kunci soal cerita KPK. Pasti ada kata setiap. Setiap kali mereka bersamaan, bersama-sama, bersama-sama lagi, atau ada kata bertemu, tambahannya ada kata bertemu, itu masuk ke soal cerita. Silakan catat. Bu Asy kasih waktu sebentar untuk mencatat.
Ini kata kunci nih. Kalau misalnya di soal ceritanya ada kata-kata seperti ini berarti, oh ada banyaknya. Namanya udah banyak berarti udah masuk soal cerita FPB. Kalau udah ada soal cerita yang bersama-sama, bersamaan, oh ini pasti masuk soal cerita KPK. Seperti itu. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke. Kita lihat contohnya, Bu. Contohnya gimana sih? Coba lihat. Contoh soal cerita FPB. Bener gak nih FPB? Ya, contohnya. Ica memiliki kue lapis dan 20 kue lapis dan 25 kue kotak. Kue tersebut dibungkus dan dibagikan kepada teman-temannya. Yang pertama, pertanyaannya. Berapa banyak paket yang dapat dibuat Ica? Lalu, berapa banyak lapisan dan dan potongan kue per bungkus? Ini ada kata berapa banyak, berarti ini soal FPB. FPB. Ya, betul. Bisa dilihat dari soalnya ya. Udah ada kata berapa banyak, ada kata banyak. Berarti dia masuk soal FPB. Gimana Bu cara nentuin FPB-nya? Kita tentuin FPB-nya dari bilangan yang sudah diketahui dalam soalnya. Tapi kalau dalam soal cerita, kalian harus menuliskan diketahui, ditanyakan, jawab, dan kesimpulannya. Jadi bla 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 bla. Itu wajibun. Kalau dalam ujian, kalian tidak menuliskan diketahui, ditanyakan, jawab, dan kesimpulannya, itu kalian tidak akan dapat poin. Seperti itu. Kayak tahun lalu, dia hanya menuliskan jawabannya saja. Diketahui, ditanyakan, dan jawab, serta kesimpulannya ada dia hanya menuliskan kesimpulannya saja. Diketahui, ditanyakan, dan jawabnya hanya ada di kotretan. Tidak ditulis lagi di lembar uraiannya. Itu poin keseluruhan harusnya 50. Dia hanya dapat poin 10. Padahal jawabannya benar. Makanya diketahui, ditanyakan, dan jawab serta kesimpulan itu wajibun ditulis. Selanjutnya. Diketahui, tulis. Kue lapis ada berapa banyak? Kue kotak ada berapa banyak? Ditanyakannya ini soal FPB. Jawab. Kue lapis buat pohon faktornya. Bu Asti tidak menuliskan pohon faktornya di sini karena Bu Asti berharap teman-teman sudah bisa menuliskan pohon faktornya. 20 dibagi 2 hasilnya berapa? 10. 10, betul. 10. Iya, pinter. Makasih Soli dan Solihah. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Berarti 2-nya ada 2. 2 pangkat 2 kali 5. Kue kotak 25. 25 nggak bisa dibagi 2. Nggak bisa dibagi 3. Bisanya dibagi 5. Tulis. Berarti 25, 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Tulis. 5 pangkat 2. FPB-nya berarti kan cari yang sepasang atau sejodoh. 2 tidak ada pasangannya. 5 ada pasangannya di 20 dan 25. Jadi tulisnya FPB-nya itu 5. Cari yang paling kecil. 5 dan 5 pangkat 2 itu paling kecil 5. Seperti itu. Tulis kesimpulannya. Yang pertama yang ditanyakan berapa banyak paket yang dapat dibuat Ica. Kesimpulannya, jadi banyak paket yang dapat dibuat Ica adalah 5 paket. Terus yang kedua pertanyaannya, berapa banyak lapisan dan potongan kue per bungkus? Dihitung dari FPB itu, berarti kuenya yang diketahui dibagi dengan
hasil FPB-nya. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk soal cerita FPB? Bu, Ya. nanya. Untuk yang soal Ya. B kan yang ditanya kue lapis dan total potongan kue perbungkus kan? Selik maksudnya kue lapis dan kue kotak. Oh, oke Bu. Terima kasih. Terima kasih. Kembali ke Galih, ada yang nanya ya. Lalu selanjutnya nih. Bu, gimana contoh soal cerita KPK? Silakan kita lihat. Nah, ada 3 lampu merah di rumahku. Lampu merah pertama menyala setiap 22 menit. Lampu merah kedua menyala setiap 3 menit dan lampu merah ketiga menyala setiap 5 menit. Pada pukul 7 pagi, ketiganya menyala bersamaan. Kapan ketiga lampu merah tersebut akan menyala bersamaan berikutnya? Sudah ada kata bersamaan, berarti automatically dia masuk ke soal cerita KPK. Betul, terima kasih. Lalu kalian tulis diketahui, ditanyakan, jawab, dan nanti ditambah kesimpulannya. Bu, yang ditulis diketahui itu apa aja sih? Yang ada bilangannya. Lampu merah pertama 2 menit. Lampu merah kedua 3 menit. Lampu merah ketiga 5 menit. Dan menyala bersamaan pada pukul 7. Berarti yang ditanyakan itu KPK. Seperti itu. Terus baru jawab. 2 itu tidak bisa diganti. Di 2, 3, dan 5 itu masuk ke bilangan prima. Jadi pohon faktornya hanya 2 saja. 2 itu 2, 3, 3, 5, 5. KPK itu meskipun dia tidak ada pasangannya, tetapi dia tetap ditulis. 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30 menit. Jadi ketiganya menyala bersamaan pada pukul 7 ditambah 30 menit. Jadi 7.30. Seperti itu. Next, Bu Isti. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bos, apa? Ada yang ngomong bukan? Bu Asti, Ya, nanti pas dievaluasi, kita nanti disuruh upload kotretannya agak? tidak, Kak. Oke. Bu Asti percaya sama teman-teman pasti pakai komentar. Oke. Oke. Nggak mungkin cap cip cup. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Bu Asti ngasih soal nih. Soal ya. Soalnya Bu Asti dikte. Sebelum masuk ke pertanyaan, Bu Asti, Bu Isti ingatkan kembali reminder Bu. kepada teman-teman yang belum mengaktifkan video. Ada Kakak Raihana, Nadifa, Ata, Rayana, Mayada, Once, Fauzio, Naura, Kakak Salman, Kakak Kaisan, silakan untuk mengaktifkan kameranya ya. Silakan Bu Asti. Ya. Terima kasih, Bu Isti. Selanjutnya, nah nih, Bu Asti ingatkan ya, Bu Asti sudah melihat nih, udah Bu Asti tandain nih yang dari tadi tidak menyalakan kamera. Nanti Bu Asti mau tanya. Dan yang tidak kelihatan mencatat, Bu Asti juga mau tanya.
Selanjutnya, soalnya. Yang pertama. Berapa FPB? Tanyana yang lagi nyatet ya. Siap, Bos Q. Berapa FPB dari 68, 112, dan 240. Bos dikasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Silakan. Bu, Berapa ini ya? FPB kan, Bu? Ya, FPB. Oke, Berapa? makasih, Bu. Ya, sama-sama Solihah. Berapa FPB dari 68, 112, dan 240? Siapa yang putus, Kaisan? Oh, putus-putus. Ya. Berapa FPB dari 68, 112, dan 240? Berapa aja, Bu? 68, 112, dan 240. Coba diulangi, Bu. Maaf tadi baru nemu pulpen. FPB dari 68, 112, dan 240. Oke. Oke. Bu, 140 apa 240? 240. Satu menit lagi ya. Satu aja nih. Iya, satu aja dulu. Oh, Fadla sampai kaget. Tadi Bos dibilang 1 menit lagi. Once, kerjakan once. Kakak Sabra, Kakak Ais, Kakak Nadifa, apakah masih ada di tempat? Kakak Naura, Kaisan? Ais, kerjakan Ais. Nyantai banget Ais. Mantap. Ayo, diaktifkan videonya, teman-teman. Sabran sedang dalam perjalanan, Bu, sepertinya. Jadi tidak bisa on terus. Nadifa, Ais, Kaisan? Nih, sambil Bu Asti tunjuk ya. Untuk menyebutkan faktorisasi primanya saja dulu. Pak Jila. Pak Jila, faktorisasi prima dari 68. Jadi nggak tahu. Oh, ya. Itu gitu Oke nanya. lah, lanjut Pak Jila. Siapa ya?
Kak Ica. Ica 6B. Faktorisasi prima dari 68. Coba sebutkan. Sudah belum? Mute kamu, Kak. Kamu belum di-mute itunya. Pencet. Nah. Berapa 68 faktorisasi primanya? Halo, Bu. Belum, oke. Masih OTW ya? Halo, Bu. Ya, Kak Syira. Sirancak. Faktorisasi prima dari 68 berapa? Berapa? Nggak yakin kalau yang 68. Soalnya kayaknya salah deh ini. 68. Berapa coba? Nggak mau, Abu. Pokoknya salah. Ini pasti salah. Ih, bocil. Coba dulu, Kak. 16. Syara. 8 berapa? Berapa aku belum selesai. Oke lah. Galih, mana Galih? Udah selesai, Bu. Tadi Galih, faktorisasi prima dari 68 berapa Galih? 2 × 2 × 17. Betul. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya silahkan dilanjutkan nanti. Dan insya Allah nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman, terima kasih ya. Sinerginya kita sudah menerapkan reverse to understand dan to be understood Iya, ketika Masya Allah. tadi. Dan kembalikan kepada Bu Isti. Silakan Bu Isti. Baik, terima kasih banyak Bu Asti atas penjelasannya yang sangat jelas, suaranya sangat terdengar jelas banget Bu Asti, Masya Allah, tabarakallah Bu Asti. Kepada teman-teman, Bu Asti ucapkan terima kasih yang telah mengaktifkan video dari awal sampai akhir saat ini, yang sudah mencatat dengan begitu seriusnya. Bu Asti perhatikan semuanya teman-teman, good job, hebat, Masya Allah ya. Baik teman-teman, Bu Isi ingatkan lagi, untuk yang memiliki pembelajaran Umi hari ini, jangan lupa untuk video call ya waktunya. Baik, kemudian nanti pukul 10.20 akan di-share evaluasi tentang materi KPK dan SPB oleh Leader of Assessment di kelasnya masing-masing ya. Oke, silahkan kepada Leader of Play untuk menyiapkan doa. Bersikap. Siap, silahkan di-unmute solihah-solihah semua. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, siap membaca doa. Minasyaitonirrajim.
quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum ijabati salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini akan di-share juga melalui link YouTube level 6 ya. Jadi teman-teman bisa mereview di link YouTube. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk melanjutkan pembelajaran Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Teman-teman semangat. Semangat. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih juga, Bu. Radiska mencet apa? Padahal bajunya kenapa? Bajunya kenapa itu?